Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puan-puan, tuan-tuan, rakan-rakanku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini ya, ini merupakan minggu yang ke-6 ya, kita membincangkan tentang kaedah Nabi dalam mengatasi permasalahan, bagaimana kita ini hidup dalam cahaya wahyu ya, yang ditunjukkan, yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berpaksikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan yang ke-6 ini insyaallah ya, siri yang ke-6 ini insyaallah kita akan bincang tentang kaedah menangani permasalahan hidup melalui salat ya, melalui solat. Selepas kita sudah mengupas tentang kaedah menangani permasalahan hidup itu dengan bersabar ya, termasuk tidak mengeluhkannya kepada manusia. Oke, hari ini kita nak cuba untuk mengatasi permasalahan kita dengan menggunakan pendekatan atau sebuah metode yang namanya solat ya. Solat, saya melihat kita semua ini amat jarang ya, maknanya adalah ya, tapi amat jarang memaknai solat itu sebagai penolong atas permasalahan kehidupan kita. Selalunya kita menganggap solat itu sebagai bentuk formaliti, tanda pengenal bahwa kita seorang muslim. Andai kata seiring dengan banyaknya permasalahan itu kita sikapi dengan solat, begitu dekatnya kita dengan Allah, begitu makmurnya kehidupan kita dari semasa ke semasa, namun jauhnya kita daripada petunjuk wahyu membuat kita mengada-adakan, mengakal-akali dalam menyelesaikan permasalahan ya. Banyak kajian-kajian tentang problem solving, tetapi melihat rujukan yang digunakan itu bukanlah Al-Quran dan Sunnah, maka nilai pahala di situ ya mungkin kita boleh meragukannya. Karena itu bila kita bersandar pada Quran dan Sunnah, sudah pasti kita membenarkan Quran, kita membenarkan As-Sunnah, dan akhirnya Allah memberikan pahala ke atas kita ya. Allah menciptakan alam semesta, lalu Allah menurunkan Al-Quran, tujuannya agar alam semesta itu dalam menjalani kehidupan berpaksikan kepada aturan Al-Quran, dan alam semesta yang kita maksudkan adalah kita manusia ini. Baik, hadis hari ini yang akan kita bincangkan apa ya Ustazah? Oke, hadis hari ini sangat simple dan boleh dijadikan sebagai satu bahan renungan bersama keluarga nantinya ya, termasuk pada pasangan hidup ataupun kepada anak-anak kita ataupun kepada mak ayah kita. Hadis itu diriwayatkan oleh siapa? Huzaifah bin Al-Yamani ya. Jadi Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhu qala, telah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ya perkara sulit itu menimpanya, dia segera salat. Ya, hadisnya ringkas ya. Ya, an Huzaifah bin Al-Yamani qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika
Jika apa? Tertimpa satu musibah, ya, hazabahu amrun shalla, maka dia bergegas untuk melakukan salat, maknanya segera, ya, maka menggunakan fi'il madhi shalla bimana al-iqtirab, ya, sangat dekat, ya, segera, ya, tanpa tangguhkan masa. Maka Nabi SAW menjadikan salat itu sebagai penolong permasalahannya, penolong kehidupannya. Adakah hadis ini menjadi penjelas terhadap ayat Al-Quran? Naam, sahih, bahwa hadis ini sebetulnya adalah praktikal Nabi dalam menjelaskan ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-45, ya, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, ya, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan jadikanlah solat dan juga sabar itu sebagai penolong atas permasalahan hidupmu. Namun perlu diingat bahwa solat itu lakabiratun, betul-betul berat untuk dilakukan, ya, oleh orang-orang yang bukan khusyuk, oleh orang-orang yang tidak beriman, oleh orang-orang yang tidak punya azam, oleh orang-orang yang tak yakin akan adanya hari kebangkitan, oleh orang-orang yang sibuk dengan dunia, oleh orang-orang yang mengutamakan dunia atas akhirat. Maka amat berat untuk melakukan solat tatkala ada masalah. Yang tak berat siapa? Hanya orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk? Alladzina, yaitu mereka, yazunnuna, yang yakin, annahum, bahwa mereka itu mulaqu rabbihim, kelak akan berjumpa Rabb mereka, wa annahum, dan mereka juga yakin, ilaihi raji'un, kepada Allah juala mereka akan kembali. So mereka meyakini adanya hari kematian, dan akan meyakini juga adanya hari kebangkitan. Maka hidup dibuat untuk mempersediakan hari kebangkitan, karena pada hari kebangkitan itulah Tuhan akan menjumpai sesiapa di antara hambanya yang punya keinginan untuk berjumpa dengannya. Maka orang-orang yang mementingkan dunia, sebetulnya dia tidak menginginkan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka ini? Banu Israel. Mereka yang lebih mementingkan dunia berbandingkan akhirat, sehingga mereka terasa berat ketika diperintah untuk sholat. Lalu kita bagaimana? Adakah kita berat untuk sholat ketika ada masalah? Kalau iya, maka kita telah mewarisi sifat Bani Israel. Adakah kita mudah untuk melaksanakannya? Kalau kita mudah untuk melaksanakannya, maka kita ini sebetulnya adalah umat Nabi Muhammad SAW yang tersanjung, yaitu mereka orang-orang yang beriman. Baik. Jadi kita tahu hadisnya dari Huzaifah, dan kita juga tahu rujukannya adalah kepada ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat yang ke-45, dan dikuatkan dengan surah Al-Baqarah juga, namun ayatnya ada pada ayat 153, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Oke, perempuan dan tuan-tuan sekalian yang saya hormati, ya, saya hendak menghuraikan pemaknaan solat sebagai salah satu kaedah dalam, ya, menangani permasalahan dalam parenting ke, permasalahan dalam kerjaya ke, permasalahan dalam pendidikan ke, permasalahan dalam segala aspek dalam kejiwaan, dalam urusan sosial dan lain sebagainya, ya, tidak kisah apa saja dalam urusan kesehatan ke, semuanya menggunakan kaedah solat, ya, kaedah solat sebagai kaedah, sedangkan sabar sebagai skillnya untuk melaksanakan kaedah tersebut. Tanpa ada skill kesabaran, kita susah untuk menjalankan yang namanya metode solat, yaitu mengingati Allah. Oke, saya bacakan syarah hadis yang berasal daripada Huzaifah Al-Yamani tadi itu, ya. Sumber rujukan syarah ini adalah Ad-Durar As-Saniyah, ya. Saya bacakan. Mengapa ketika kita ada masalah itu kita kena bersegera untuk berwudu, ya, dengan sempurna, lalu menghadap ke arah kiblat dan melakukan 2 rakaat solat. Ada apa dengan solat ini sehingga Nabi mengajarkan kepada kita bila ada masalah solatlah, dan solat hanya boleh ditegakkan oleh orang-orang yang sabar.
hanya boleh ditegakkan oleh orang-orang yang sabar. Karena itu ketika kita sholat, kita diminta untuk bersabar dengan tingkat kesabaran yang luar biasa. Wastabir 'alaiha. Surah yang ke-20 ayat 132. Okey, kita ambil syarahnya. As-salatu sillatun bainal abdi wa rabbih. Perlu anda ketahui sekalian bahwa solat itu merupakan jalinan perhubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Tolong dimaknai ini sehingga kita tidak menjadikan solat sebagai ritual atau sebuah formaliti untuk menunjuk kita seorang muslim saja. Tapi kerana ada rasa, ada spirit di dalamnya, solat itu apa? Mengapa aku perlu solat? Dan mengapa ketika Allah bagi musibah aku perlu solat dalam menghadapinya? Apa solat itu? Okey, coba kita dengar tadi sekali lagi. As-salatu sillatun bainal abdi wa rabbih. Salat itu merupakan jalinan perhubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Wahia ibadatun jalilatun fiha tasfu ar-ruhu minal kadari wal munaghisatin nafsiyah. Jadi salat itu merupakan ibadah yang sangat mulia. Pada salat itu roh kita boleh terjernihkan dari kekeruhan. Ya, dengan solat itu roh kita akan jernih, hilanglah yang namanya kekeruhan. Wal munaghisatin nafsiyah, bahkan solat itu boleh menjernihkan tekanan-tekanan dalam jiwa manusia. Ramai orang tertekan jiwanya karena ada masalah. Ibu bapa tertekan jiwanya karena anak-anak. Istri tertekan jiwanya kerana suami. Suami tertekan jiwanya kerana istri. Ya, anak-anak tertekan jiwanya oleh ibu bapaknya. Menantu-menanti tertekan jiwanya oleh mertuanya. Atau mertuanya, ya, ibu bapak mertuanya tertekan oleh perangai menantu-menantinya. Jadi dalam hidup ini tidak akan pernah sunyi dari permasalahan selari dengan kita punya peranan dan tugas. Tidak ada, karena memang Allah sudah tetapkan perkara ini bahwa hidup itu hanyalah ujian semata untuk memenatkan kita, dan akhirnya bila kita berehat dengan adanya kematian, kita bersegera untuk mengambil upah, dan upah yang sebaik-baik ialah syurga, yang di situ kita boleh menyaksikan wajah Allah yang mulia. Okey, jadi ternyata solat itu boleh menjernihkan roh daripada kekeruhan, sekaligus menjernihkan jiwa daripada tekanan-tekanan psikologis. Oh, barulah kita faham, ya. Wa fiha yaqiful 'abdu baina yaday rabbih wa yad'uhu litafriji humumihi. Ya, dan di dalam solat itulah seorang hamba boleh berdiri menghadap, ya, di hadapan Tuhannya, lalu memohon dalam solatnya itu agar dilepaskan, ya, dibukakan jalan dari kegelisahannya, kebimbangannya, keresahannya, ataupun kesuramannya, ya. Jadi kita diberi masa oleh Allah ketika dalam salat itu ada sujud, ya, ataupun ada duduk. Ya, pada duduk itulah kita perasankan, kita berdoa, minta diperbaiki urusan kita, wajiburni. Ya, karena urusan kita tengah tidak elok, maka kita minta kepada Allah dalam keadaan sujud ke, duduk ke, ataupun sebelum salam. Kita boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan dipilih. Kalau duduk sudah ditentukan doanya, tapi kalau sujud Anda boleh baca doa yang lain selari dengan Anda punya masalah. Kalau sudah sujud dibuat doa, maka nanti salamnya terus salam saja. Lepas tasyahud terus salam. Tapi kalau pilih sebelum tasyahud, sebelum salam, boleh dibaca sebelum salam nanti. Terpulang, pilih mana salah satu itu dalam pandangan Profesor Dr. Abdul Razak Syekh Abdul Razak Al-Badri, ya. Kemudian seterusnya, fahuwa wahdahu al-qadiru ala izalatil hammi wal hazani wa tashilis si'ab.
Jadi hanya Allah sahaja yang kita tengah menghadapnya itu yang mampu untuk menghilangkan, menggugurkan, menanggalkan kesedihan dan memudahkan segala kesukaran. Kita kena yakin kalau kita ada masalah, kita tak minta kepada Allah. So di mana nilai rububiyah Allah? So di mana nilai keimanan kita? So di mana makrifat kita jika kita masih mengikut teori-teori yang bukan berpaskan Quran dan Sunnah? Oke, kalau kamu ada masalah begini caranya, kamu luahkan, nanti kamu begini-begini, tarik nafas, apa semua. Tak perlu kita nak buat benda macam itu karena dia digerakkan oleh kita punya keyakinan. Dia bukan dikaitkan dengan kita punya pernafasan, dengan adanya meditasi, dengan adanya yoga. Islam tidak mengajarkan benda seperkara itu. Tapi Islam mengajarkan bersabar dan solatlah. Jika kita tasdik Al-Quran, kita akan ambil, walaupun kita tak mampu melaksanakannya pun, tapi kita percaya Quran itu satu pahala bagi kita. So kita serahkan pada Allah agar Allah memberikan kita kemudahan dalam menjalankan perkara tersebut. Wa fi hadzal hadis yaqulu Hudzaifah radhiyallahu anhu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Dan daripada hadis Hudzaifah al-Yamani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah idza hazabahu amrun, jika satu perkara yang buruk itu menimpanya, shalla, maka dia bersegera salat. Apa makna bersegera salat? Ai idza ahzanahu amrun au asabahu bil hammi laja'a ila shalah sawa'un kanat fardhan au nafilatan. Jadi Nabi itu jika ada satu musibah menimpanya, seperti ditimpa musibah, kegalauan, kerisahan, kesedihan, maka segera Nabi menuju salat. Sama ada salat itu berbentuk salat sunnah, ya, sunnah, ataupun salat fardu. Ya, kalau ada masalah, terus time-nya, waktunya salat fardu, ya kita jadikan salat fardu sebagai penolong kita. Kalau tidak time-nya waktu salat fardu, ya, dan waktu itu tak terlarang untuk salat, maka salatlah itu dikatakan sebagai salat nafilah. Ya, atau ya, kita tunggu malam hari, lebih banyak kita bermunajat, lebih selesa kita berkhalwat, maka kita boleh gunakan qiyamul lail sebagai cara kita untuk mengatasi permasalahan hidup kita dengan menggunakan bantuan salat. Ya, mengapa kita perlu salat ketika kita ada masalah? Apa hubungan salat dengan masalah kita? Li'anna fis salati rahatun wa qurratu ainil lahu. Minta maaf, li'anna fis salati rahatan wa qurrata ainin lahu. Karena dalam salat itu mengandungi kerehatan, ya, kerehatan daripada tekanan emosi, daripada tekanan psikologi, ya, psikologi, sekaligus boleh menyerikan, boleh jadi penyejuk hati kita. Selepas kita luahkan kepada Tuhan kita, kita adukan, kita mohon, Allah tarik bebanan itu. InsyaAllah Allah akan tarik bebanan itu. Lalu selepas Anda salat, Anda akan mendapatkan ketenangan. Nanti kita akan maknai syarah ini dengan menggunakan syarahan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah agar kita boleh sedar bahwa ketika kita sholat itu ada perkara yang jangan sampai kita miss dalam sholat, sehingga sholat itu betul-betul sebagai penyeri hati kita, penyejuk hati kita, penawar hati kita, sekaligus adalah penenang jiwa kita ataupun anggota badan kita. Wa hadza misdaqu liqaulihi ta'ala wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong hidupmu. Surah Al-Baqarah ayat 45. Wa hadza min ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummati, dan ini semua adalah bahagian daripada pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas umatnya. Masalahnya kita mengaku tak sebagai umat Nabi. Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi dan membenarkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka followlah apa yang dibuat Nabi. Apa yang dibuat Nabi? Yang dibuat Nabi, kalau kita ada masalah, kita tak menyalahkan masalah, kita tak menyalahkan orang buat perangai, tetapi bagaimana kita melihat diri kita, sejauh mana kita punya interaksi yang baik dengan Tuhan kita, sehingga Tuhan berkenan untuk membuka atau menyingkap atau menghilangkan yang namanya musibah yang datang menimpa kita. Ramai di antara kita yang berusaha untuk mengakal-akali permasalahan, tapi lupa akan panduan wahyu berupa Al-Quran maupun As-Sunnah. Oke,
Fa innahu yu'allimuna husnat tawakkul 'ala Allah wal luju'a ilai fi kullil umuri. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita ya tata cara bersandar yang baik kepada Allah, dan solat itu merupakan cara kita menyandarkan masalah kepada Allah Ta'ala ya dalam segala perkara, tak kisah perkara edukasi ke ya, sekarang ini kita diguncang dengan pendidikan, perkara kesehatan pun tak kisah, perkara mental illness pun tak kisah, semuanya kalau kita tasdik jangan akal-akali Quran, karena Quran jelas mengatakan wasta'inu itu kata umum, dan mintalah pertolongan apa saja jenis masalah Anda, adukan kepada Allah, gunakan solat sebagai media Anda untuk meluahkan segala permasalahan yang dengan luahan itu semoga Allah mengangkat, karena tujuan Anda dibagi musibah telah tercapai, yaitu menggiring Anda untuk mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu diingat, skill orang salat mesti dikuasai. Apakah itu? Sabar. Maka hari-hari kita dihadirkan segala macam cobaan supaya boleh sabar. At-tasabbur, belajar untuk bersabar. Ketika sudah berjaya, maka kita dikatakan sebagai as-sabru, orang yang bersabar. Ketika kita hendak lebih baik lagi, menjadi orang-orang yang terpilih, kita diminta untuk istibar. Dan ketika kita diminta untuk istibar, itu tanda kemuncak bahwa kita sudah boleh menghadapi perkara yang menyakitkan kita, bukan lagi dengan kesabaran, tetapi dengan keredaan insyaAllah. Baik. Wafi hadal hadis, dan dalam hadis ini ada satu nilai tadabur ya, nilai tadabur. Nilai tadaburnya adalah al-hasu 'ala luju'i ila shalah indan nawaib. Ya, kita digesa untuk kembali menuju solat tatkala kita ditimpa pelbagai perkara yang tidak menyenangkan. Itu keterangan daripada kitab Ad-Durar As-Saniyah. Baik. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, Ustazah, apa kena mengena solat itu dengan apa nama masalah? Selama ini kita orang tak nampak pun bahwa solat itu boleh menyelesaikan masalah. Selama ini kita orang solat time ikut pada timing yang ditentukan adalah sebagai bukti bahwa kita ini orang yang beriman, atau kita ini orang yang muslim begitu. Kalau kita tak solat, nanti kita tidak dianggap sebagai orang beriman. Oke, baik. Ada satu keterangan yang sangat menarik daripada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang saya ambil daripada kitab yang bertajuk Tafsir Ya Ayyuhallazina Amanu, dan alhamdulillah semalam Ustazah sudah masuk siri yang kedua mengenai tafsir Ya Ayyuhallazina Amanu Sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Cuma semalam itu Ustazah lebih fokus sangat kepada sabar, maka sekarang Ustazah fokuskan kepada solat, karena solat ini merupakan kaidah, metode dalam menangani masalah. Jarang kita selama ini menganggap kan solat sebagai pelerai atau penghilang duka lara kita. Bahkan duka lara sifatnya emosional ataupun sifatnya adalah jasad, anggota badan. Oke, apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim? Mari kita dengarkan, karena beliau telah dipersaksikan oleh ramai orang pada zamannya, termasuk kesaksian Al-Imam Ibn Katsir ya. Al-Imam Ibn Katsir menyatakan bahwa tidak ada orang pada zamannya yang paling lama solatnya, paling merasa rapuh di hadapan Tuhannya, melainkan dialah Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dan beliau memiliki satu risalah ya, satu buku tentang solat yang dikumpulkan oleh para pengkaji yang nipis saja, dan saya telah gunakan sebagai satu apa namanya modul atau satu kajian selama sebulan itu, dan alhamdulillah sudah khatam tentang memaknai solat dalam hidup. Apa makna solat dalam hidup? Tapi masa itu kita tak menjangkau solat itu adalah sebagai penyejuk, bukan penyejuk, sebagai penolong atas permasalahan hidup kita. Ya, ramai kan di antara kita kalau ada masalah pendidikan ke anak-anak, kita hanya memikirkan tentang konten, apa yang nak kita bagi, begitu je. Tak pernah kita fikir siapa kita di hadapan anak-anak kita itu. Iya kan? Oke. Saya akan bacakan dalam buku Tafsir Ya Ayyuhallazina Amanu ini, dan dengar baik-baik sambil checklist. Adakah ketika kita sholat sudah memaknai sholat itu dengan ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Oke, pasang telinga elok-elok, buka hati,
sila meminta kepada Allah untuk boleh meresponnya. Semoga keluar butiran-butiran ataupun mutiara-mutiara daripada Al-Quran ataupun daripada sunnah Nabi tersebut yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, salat merupakan pertolongan yang paling besar dalam menghasilkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Pernah yakin perkara ini? Ketika salat, Anda yakin bahwa salat Anda itu adalah penolong yang paling besar dalam menghasilkan segala bentuk kebaikan. Sama ada kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kalau tak, sekarang ingat baik-baik. Catat. Kedua, salat ya mencegah dari kerosakan dunia dan akhirat. Jika kita dengan salat boleh meraih kebaikan dunia akhirat, maka lawannya secara automatik akan berlaku. Salat itu akan mampu mencegah diri kita daripada memperolehi kerosakan atau keburukan yang sifatnya duniawiyah maupun ukhrawiyah. Catat. Yang ketiga, salat yang kita lakukan dapat mencegah diri kita daripada perbuatan dosa. Oke. Seterusnya, salat merupakan obat bagi penawar hati. Siapa yang hatinya tengah resah, gelisah, gundah gulana, sedih yang berkepanjangan, maka solat kena dijadikan sebagai penawar hati. Sudahkah kita memaknai solat kita sebagai penawar hati kita? Baik, seterusnya, solat mengusir penyakit dari tubuh. Pernahkah kita sadar bahwa kita solat itu hakikatnya Allah akan mengangkat kita punya penyakit dalam badan kita? Sehingga saya teringat perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam satu buku yang ditulis mengenai para pemikir dalam dunia pendidikan Islam. Beliau mengatakan bahwa salat atau ibadah itu merupakan sukan syar'i, yaitu satu bentuk exercise ya. Tapi kita bukan nak tujukan kat situ sebetulnya, cuma ada manfaat duniawi yang akan dapatkan mengiringi manfaat ukhrawi. Apakah itu? Kebugaran badan, kesehatan badan. Ya, di mana penyakit akan diangkat oleh Allah. Seterusnya, salat itu dapat menyinari hati, ya. Kalau hatinya gelap, dengan salat yakinlah bahwa salat itu akan menyinari hati kita. Perasaan ke kita bahwa kita salat, hakikatnya kita menyerahkan kekeruhan, kegelapan hati kita supaya diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, salat dapat mencerahkan wajah kita. Wajah tercerahkan bukan kerana milk cleanser ataupun kerana adanya pencuci muka ataupun sabun-sabun yang lain. Bukan, ya, yang mencerahkan wajah kita adalah salat. Ya, man kasura salatuhu bil lail hasana wajhu bin nahar, kata Syu'bah. Ya, barang siapa yang banyak salatnya di waktu malam, insyaallah di pagi harinya wajahnya akan berseri-seri, ya, cantik. Oh, dapat ilmu saja bagi para pecinta ya wanita hari ini mengenai penampilan. Nanti mungkin boleh boleh connect ya. Oh, ternyata salat itu ternyata boleh mencerahkan wajah. Siapa yang banyak jerawatnya, itu tandanya mungkin ya perlu salat ya. Jangan banyak tidur, nanti darah kotornya muncul dekat pipi-pipinya. Biasanya remaja kebanyakannya mereka juga banyak jerawatnya. Kenapa? Mereka tidak mengoptimalisasikan masa remajanya itu untuk beribadah, sehingga Allah tunjukkan pada ya tanda-tanda yang tidak elok pada muka, pada wajahnya ya. Perhatikan baik-baik. Kalau kita percaya, insyaallah Allah akan bagi kita punya wajah yang berseri-seri. Salat juga boleh mengaktifkan sendi-sendi tubuh. Bayangkan kita ini memiliki 360 sendi ya. Ada banyak sendi-sendi dalam tubuh. Kita aktifkan semuanya hanya dengan cara solat. Membuka pintu rizki yang surut rizkinya, boleh meminta pertolongan pada Allah, adukan pada Allah, insyaallah rizki akan dibukakan kepada Anda ya. Kemudian menahan dari kezaliman ya, orang yang suka berbuat kasar, keras, menekan ya, kena solat ya, kena solat supaya Allah tahan ya anggota badannya, lisannya daripada menzalimi sesama manusia. Ya, menolong orang yang teraniaya. Tapi masalahnya kalau kita tak rasa bahwa kita ini menzalimi orang,
ya solat kita tak ada nilainya karena kita merasa kita tak zalim pun. Maka sedarlah ketika kita menzalimi seseorang, itu tandanya kita sedang menzalimi, dan kita kena solat supaya boleh menahan kita daripada kezaliman berikutnya. Okey, ternyata solat juga boleh menolong orang yang teraniaya. Siapa di antara kita yang hari ini merasa teraniaya oleh kuasa-kuasa tiran, mungkin kita boleh, ya, bukan mungkin lagi, maka segeralah untuk solat dan mohon kepada Allah, karena doa orang yang teraniaya itu segera dimakbulkan. Kalau tidak di dunia akan dimakbulkan di akhirat, tapi selalunya akan termakbulkan, tinggal menghitung masa saja. Membentengi hawa nafsu, solat itu ternyata boleh bentengi diri kita daripada serangan-serangan yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu sentiasa akan mengajak, ya, diri kita ini untuk melakukan kejahatan. Solat dapat menjaga nikmat, ya, yang punya nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat telinga, ya, nikmat semuanya akan tetap terjaga, kerana tidak mungkin nikmat itu hadir bersamaan dengan hadirnya maksiat. Ingat, nikmat tidak mungkin hadir bersama dengan hadirnya kemaksiatan. Selalunya nikmat akan tersekat tatkala kita buat maksiat. La budda, kata Ibnu Qayyim, sudah pasti seperti itu. Maka mengapa kita banyak mengalami kehilangan nikmat? Kerana setiap kali Allah hendak memberikan kita nikmat, kita tutup dengan adanya maksiat, maka maksiat itu menghalang hadirnya nikmat. Maka jangan difahami nikmat hadir itu bersamaan dengan maksiat. Sebaliknya, kita fahami bahwa nikmat itu tersekat karena hadirnya maksiat. Mengusir derita, siapa yang menderita hari ini, salatlah, derita Anda akan dihilangkan oleh Allah. Melimpahkan rahmat. Pernah tak kita rasa bahwa ketika kita salat, Allah limpahkan kita rahmat, Allah bagi kita kebaikan, ya. Dan yang terakhir, dapat mengurangi kesedihan. Okey, siapa yang bersedih, maka salatlah. Ada satu buku yang sangat menarik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, satu risalah yang besar, ya, besar sangat, ya, tentang Ighatsatul Lahfan, ya. Ighatsatul Lahfan ini satu karya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengenai, ya, kaedah menolong orang-orang yang bersedih. Al-Lahfan itu orang yang sifatnya itu penyedih, penduka, ya, bukan pencipta. Orang yang mudah berduka, orang yang larut dalam kesedihan, al-jaza'. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim memiliki buku tersebut yang bertajuk Ighatsatul Lahfan, ya. Buku itu amat bagus untuk mereka yang mendalami ilmu counseling ataupun yang mendalami ilmu psikologi, ya. Mungkin psikologi lebih khusus, spesifik berbanding counseling. Tetapi saya nak bagi tahu bahawa dalam buku itu sangat menarik, karena saya telah menjadikannya sebagai panduan dalam mengenali tentang hakikat diri sendiri. Kenapa saya bersedih, ya, bagaimana solusinya, apa kaedahnya, ikutkan keterangan Quran dan Sunnah, ya. Bukunya tebal, nanti saya akan tunjukkan di akhir pertemuan ini. Oke, mungkin boleh dijadikan sebagai satu penawar, ya, karena di situ akan dihuraikan ayat-ayat Al-Qurannya. Jadi, solat inilah yang merupakan media penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya dan pemberi motivasi dalam menghadapi kesulitan dan bencana. Sudahkah kita memaknai solat dengan nilai-nilai tersebut? Bahwa solat itu menghasilkan kebaikan dunia akhirat, menghilangkan kerusakan dunia akhirat, ya, mencegah perbuatan dosa, obat penawar hati, mengusir penyakit daripada tubuh, menyinari hati, mencerahkan wajah, mengaktifkan sendi-sendi tubuh, membuka pintu rizki, menahan dari kezaliman, menolong orang yang teraniaya, membenteng hawa nafsu, menjaga nikmat, mengusir derita, melimpahkan rahmat, dan mengurangi kesedihan. Masya Allah, ini nilai kebaikan dalam salat. Tapi sayangnya, ketika kita menghadap Allah, jarang kita memaknai ubudiyah kita itu dengan nilai-nilai seperti itu. Maka dengan ilmu hari ini, semoga kita tercerahkan dalam memanfaatkan solat sebagai syariat hidup kita ketika kita ditimpa musibah. Okey, Ustazah, ada tak dalil-dalil, petunjuk-petunjuk yang dipraktiskan selain oleh Nabi? Baik, Ustazah akan tunjukkan beberapa dalil
Pertama, dalil daripada riwayat Ibnu Abbas. Riwayat ini hadisnya sahih dan saya telah rujuk bahwa satu ketika Abdullah bin Abbas mendapatkan kabar berita buruk ya, di mana saudaranya yang bernama Qutham itu meninggal dunia dan dia diminta untuk kembali pulang ke rumah. Ketika dia di jalan, yaitu Ibnu Abbas mendengar berita itu, tak tangguh-tangguh ya, terus segera mengenepikan ontanya, turun dari ontanya, dekat tepi jalan itulah dia salat 2 rakaat ya. Ketika selepas salat itu, lisannya yang fasih bertutur mengatakan, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Seolah-olah dia berkata, inilah saatnya aku terapkan ayat Al-Quran, sekiranya aku tasdik pada Al-Quran, sebab Nabi sudah melakukannya ya. Seolah-olah tindakan dia itu, aku sholat ini ketika ada berita kematian saudaraku ini, aku nak benarkan hadis Nabi, dan yang kedua, aku nak benarkan firman Allah. Maka seusai salat saja beliau mengatakan, wasta'inu bis sabri was salah, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong. Abdullah bin Abbas menjadikan salat ini sebagai penolong atas kesedihan hatinya tatkala ditinggal kematian oleh saudaranya yang bernama Qutham. Sudahkah kita sholat ketika pada hari ini ya datang berita berganti-ganti ya, kadang satu keluarga 4 orang meninggal sekaligus, kadang seorang ibu ditinggal 2 sekaligus anaknya ya, kadang seorang kakak ditinggal oleh saudaranya, oleh adiknya atau oleh abangnya dan lain sebagainya. Jadi saatnya sekarang ini kita mendekat pada Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai penjelas Quran itu. Saatnya kita belajar dalam menghadapi fitnah akhir zaman ini. Saatnya kita kembali kepada Allah. Saatnya kita sadar bahwa iman kita sudah mengalami kelemahan di akhir zaman ini, sehingga kita nak upgrade kita punya keimanan melalui musibah dengan kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, nah contoh yang kedua, ini mungkin contoh terkait dengan kesedihan, tekanan emosi. Betul ke Ustazah bahwa sholat itu boleh menyehatkan badan, boleh mengobati penyakit? Adakah penyakit itu bukan diobati dengan living wood atau dengan obat farmasi ataupun dengan madu, dengan habas sauda? Bukankah itu obatnya untuk jasad? Jangan sampai kita menyempitkan makna sholat itu hanya terkait dengan masalah psikis. Al-munaghisat an-nafsiyah, tekanan mental, tekanan batin. Jangan. Itu namanya kita tak faham tafsir. Maka kita rujuk tafsir. Bagaimana para ulama mengatakan bahwa wasta'inu itu bermakna umum, di mana Anda tercekam masalah, musibah yang tak kisah jenisnya. Oke Ustazah, nak bukti. Oke, jika nak bukti, beliau rujuk dalam kitab Ya Ayyuhallazina Amanu di sini bahwa Rasulullah pernah melihat Abu Hurairah mengeluhkan perutnya yang sakit. Ya, mengeluhkan perutnya yang sakit. Maka Rasulullah tidak menyuruhnya untuk minum madu. Rasulullah kadang menyuruh orang untuk minum madu, kadang. Ya, tapi pada time-nya Rasulullah kena juga menyeru benda lain yang jarang difahami. Takut kalau nak seru madu, akhirnya orang mesti madu. Kalau tak ada madu, tak boleh buat apa benda. Seolah-olah tidak ada alternatif. Maka Rasulullah bagi alternatif lain kepada para sahabat yang lain, yaitu sahabat Abu Hurairah. Jadi Rasulullah pernah melihat Abu Hurairah mengeluhkan perutnya yang sakit. Maka Rasulullah memerintahkannya untuk sholat, karena di dalam sholat itu terdapat kesembuhan atau obat. Ustazah, sudah sakit boleh ke sholat? Kalau ketika kita sakit, kita ingin sembuh, dan penyembuh itu hanya Allah, maka kalau ingin sembuh, sholatlah. Jangan sholat ketika Anda sehat. Kalau Anda sehat, Anda sholat, ya, itu mungkin dimaklumi. Anda tidak ada kena mengena dengan urusan apa-apa kesehatan. Tapi bagaimana ketika Anda sudah tertuntut oleh adanya penyakit, tapi tak mau sholat juga? Memang kita mungkin risaukan ketika sehat, mungkin sholatnya tidak maksimum, hanya setakat ritual semata.
maka jadikan ya segala bentuk penyakit ke tekanan psikis ke atau masalah-masalah lain dalam konflik rumah tangga ke apa semua, jadikanlah solat sebagai penolong Anda. Oke? Jadi kadang-kadang solat ini kita seringkali mengaitkan dengan rukun Islam. Apabila kita sudah syahadat, ya, mengucap kalimat syahadatain, maka kita kena solat sebagai bukti bahwa kita telah bersyahadat. Kita lupa akan ayat-ayat ya firman Allah dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa solat itu bukan sebagai satu bentuk ritual, tapi dia sebagai penolong. Maknanya kita disuruh solat 5 kali, itu antaranya tanpa kita sadar, ya, karena kemurahan Allah. Allah mengangkat juga musibah dari kita, Allah mengangkat juga yang namanya penyakit dari kita, ya. Allah bagi juga kita rizki, ya. Mengapa Anda tak pernah menyangka adanya rizki datang kepada Anda? Ya mungkin karena Allah sudah menilai salat Anda elok, walaupun Anda tak kenal bahwa dengan salat itulah rizki akan mengalir, ya. Tapi Anda jangan lupa ketika salat untuk mencari rizki itu sebagai motif saja. Ketika mana Anda sedang sholat, lupakan motif duniawi dan ikhlaskan untuk urusan ukhrawi, niscaya motif duniawi akan mengikuti urusan ukhrawi Anda. Itu kaidah yang dikemukakan oleh Badi'uz Zaman Said Nursi. Segala bentuk ibadah itu ada penarik, ada pemicunya, yaitu apa? Kebaikan dunia. Misalnya, kenapa ada orang sholat istisqa? Iya, karena hujan tak turun. Memangnya kalau hujan tak turun kenapa? Habislah kita, matilah kita. Tak ada air untuk diminum, tak ada air untuk basuh. Oke, akhirnya Anda menengadakan tangan dalam bentuk salat istisqa. Ketika salat istisqa, Anda meminta hujan, tapi murni bahwa salat itu bentuk ubudiyah Anda, insya Allah hujan akan menyirami bumi di mana Anda berpijak. Itu cara dalam mengajak orang untuk sholat. Mula-mula dipicu oleh urusan dunia, ketika sudah terpicu, tinggalkan dunia, murni ke akhirat, insya Allah dunia akan follow Anda. Itu perkataan yang saya susah untuk melupakan, yang ditulis oleh seorang ulama terkenal dari Turki, yaitu Badi'uz Zaman Said Nursi. Oke, baik puan-puan dan tuan-tuan sekalian, ya. Jadi kita melihat 2 contoh ini saja sudah membuat kita tahu bahwa solat itu adalah penolong dalam urusan kita. Karena itu puan-puan dan tuan-tuan, saya yakin puan-puan, ya, sebagai ibu muda hari ini ataupun sebagai nenek yang sudah punya cucu, masa depan Anda memang terkait dengan cucu, terkait dengan anak-anak. Tapi ketika anak itu menunjukkan dirinya sebagai musuh, sebagai fitnah, sebagai perhiasan semata, ya, Anda coba tengok diri Anda sendiri, ya. Anda menuntut anak itu super soleh, atau Anda menuntut, menginginkan, berharap, ya, anak itu soleh, ya. Tapi Anda lupa bahwa diri Anda itu belum soleh. Setakat Anda soleh saja, soleh biasa, lalu mengharapkan anak soleh, itu pun sudah malu. Kalau boleh, kalau kita ingin anak kita soleh, maka hendaknya kita lebih soleh daripada anak kita. Maka kita diminta untuk lebih soleh ketika kita sudah berumur 40 tahun. Kita diminta untuk lebih soleh. Karena itu kalau kita ada tengok anak-anak kita hari ini bermasalah, coba cek balik siapa kita. Mungkin bukan pelajaran yang silap kita bagi. Pelajarannya semua Quran dan Sunnah, nasihatnya semua elok, tapi anak belum juga menunjukkan kebaikannya. Anda jangan tengok anak, Anda jangan salahkan anak itu, tapi tengok diri kita siapa. Saya teringat apa yang dikatakan dan yang ditulis oleh seorang penulis, ya, semua itu indah pada masanya. Dalam buku itu, ya, beliau menakalkan tentang apa yang dilakukan oleh Sa'id bin Al-Musayyab. Sa'id bin Al-Musayyab itu bila tengok anaknya punya perangai, punya masalah, dia bukan salahkan anaknya. Hai, kau ni kenapa tak dengar cakap, lepas tu bertindak kasar, ya, kepada anak itu. Dia tak kata macam itu. Dia perhatikan anak itu dan dia berkata, ya, la azidanna fi salati min ajlika raja'an an uhfaza alaika. Wahai anak,
ayah akan perbanyakkan salat semata-mata kerana engkau, agar supaya Allah menjagamu, Allah melindungimu daripada kebinasaan yang abadi yang namanya neraka itu. Jadi si ayah mencoba untuk menjelaskan perkara ini sampai bila-bila anak itu akan faham, oh ayahku ini kalau ada masalah tentang aku, dia terus sholat. Bermakna anak itu akan sedar, satu ketika kalau aku punya masalah, aku juga akan sholat. Ya, jadi menampilkan diri sebagai ikon itu lebih baik daripada kita menyuruh. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Atuk kepada Sahal At-Tustari. Sahal At-Tustari itu seorang ahli tafsir Isyari, ya, sangat dalam tafsirannya, dan sejarah keberhasilan Sahal At-Tustari adalah bahwa atuknya tidak pernah menyuruh dia untuk salat malam, tetapi mendudukkannya di sampingnya untuk melihatnya. Allahu Akbar, sambil mengatakan kata-kata yang ringan saja. Allahu, ya, Allahu nazirun ilayya, Allahu ma'i, Allah bersamaku, Allahu syahidi, Allah menyaksikanku, Allah nazirun ilayya, Allah melihatku. Jadi Allah menyaksikan, ya, menemani, Allah itu melihat, itu sentiasa ditanamkan oleh atuknya dalam hati cucunya, sehingga sang cucu ini menjadi seorang ahli tafsir terkenal yang bernama Sahal At-Tustari. Tafsirannya sangat dalam, ya, sangat dalam, dan menjadi rujukan para penafsir yang lebih cenderung kepada isyarat-isyarat maknawi, seperti tafsir yang ditulis oleh Al-Alusi, Ruhul Ma'ani, banyak merujuk kepada pandangan Sahal At-Tustari. Okey, mungkin itu saja daripada Ustazah kepada puan-puan semuanya. Apa-apa masalah, jangan salahkan masalah, akurlah dengan masalah itu, dan selesaikan masalah itu dengan bimbingan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana nabiyyu idza hazabahu amrun shalla. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tertimpa musibah, maka dia segera untuk melakukan salat. Ya Bilal, aqimis salah arihna biha. Wahai Bilal, ya, kumandangkan iqamah dan rehatkan kami dengan salat. Fakta hari ini, rehatkan kami dari salat. Maka kita amat jauh dari petunjuk orang-orang terdahulu, maka mari kita kembali kepada petunjuk yang telah mereka contohkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.